Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di praktikum online geodesi satelit. Masuk pada modul 4, yaitu 3D koordinat dan ground track of satellite. Nah, untuk mengerjakan modul 4 ini, yang berkolerasi dengan tugas 5.2, teman-teman perlu mendownload beberapa file pendukung. Yang pertama, modul praktikum perlu teman-teman download, dan program ArtCourse di link yang sama, yaitu bit.ly GS modul 4. Terus selanjutnya teman-teman juga harus mendownload soal tugas dan step by step PPT yang telah disediakan di kuliah itera.ac.id. Oke, ini ya penampakan file yang telah kita download. Yang pertama yaitu soalnya ini. Terus yang kedua yaitu ini tuntunan bagaimana cara mengerjakannya. Dan yang terakhir, ini ada modulnya ya. Jadi 3 ini teman-teman bisa download. Nah, lanjut ya. Ini tidak kalah penting. Jadi setelah teman-teman download program ArtCourse, teman-teman bisa ekstrak programnya dan ditaruh di satu folder dengan script yang akan teman-teman buat nanti. Next ya. Oke. Selanjutnya, untuk apa sih kita melakukan praktikum ini? Kenapa kita harus tahu orbit satelit? Nah, perlu teman-teman ketahui, informasi orbit satelit ini banyak gunanya. Salah satunya yaitu untuk menghitung koordinat satelit, untuk perencanaan pengamatan satelit, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini adalah alat-alat yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama itu laptop, yang kedua software MATLAB, yang ketiga Notepad++, yang keempat program ArtCourse. Software MATLAB yang saya gunakan pada laptop saya yaitu versi R2013A. Terus kenapa saya menggunakan atau menyarankan menggunakan Notepad++? Ini sebagai text editor yang universal ya, untuk membuka berbagai ekstensi. Nah, ini adalah diagram alir pengerjaan langkah pengerjaan tugas 5.2. Nah, yang akan dibahas di sini adalah soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini adalah kita menghitung atau mengestimasi posisi 3 dimensi dan velocity dari 3 satelit, yaitu GPS, GOCE, dan MOLNIA dalam 1 hari penuh dengan space fixed system. Kemudian setelah kita dapatkan, kita plot dalam 3 dimensi menggunakan bantuan ArtCourse. Oke, yang pertama yaitu input elemen orbit. Teman-teman perlu menginput elemen orbit yang telah dipaparkan di soal. Terus yang kedua, kita dapat menghitung N, mean motion, terus M besar, anomali menengah, dan E besar, atau anomali eksentris. Terus yang ketiga, kita menghitung R dan V atau V. R ini adalah radius, dan V ini mewakili anomali sejati. R dan V ini masih dalam sistem koordinat orbital ya. Oke, lanjut. Langkah yang keempat, kita menghitung R dan V besar. Nah, di langkah yang ketiga tadi, kita mendapatkan R dan V kecil dalam sistem orbital 2 dimensi. Nah, selanjutnya kita mentransformasi menjadi R dan V besar yang digunakan untuk menghitung posisi dalam CIS, dalam 3 dimensi. Oke, berarti untuk menghitung posisi 3 dimensi itu kita membutuhkan bantuan matriks rotasi. Di awal, elemen orbit Keplerian yang belum kita gunakan
itu yaitu omega besar atau RAAN dan omega kecil atau argument of Perizzi. Nah, kita bentuk dulu metrik rotasinya, setelah itu baru kita hitung RXX dan VXX. RXX ini mewakili kode ya, 1, 2, 3, berturut-turut, 1 itu GOC, 2 itu GPS, 3 itu MOLDIA. Jadi kalau untuk menghitung satelit GOC berarti R11 gitu ya. Dan RXX ini memuat informasi posisi 3 dimensi dan VXX ini memuat velocity dalam CIS. Oke, kalau ini baru diagram alirnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan kodenya atau skripnya sesuai dengan nomor-nomor diagram alir ini. Nah, yang pertama. Oke, sebelum lanjut ke sana, langkah terakhir yaitu kita tinggal plot 3 dimensi orbitnya menggunakan bantuan program EarthCOS ya. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas di video lain soal nomor 2 dan dapat diakses setelah menonton atau mengakses tutorial tugas 5.2 nomor 1. Nah, selanjutnya soal nomor 3 dapat diakses setelah mengakses soal nomor 2. Oke, yang pertama, ini adalah langkah pertama kita menginputkan elemen orbit Keplerian. Di soal diketahui 3 satelit yang mempunyai elemen orbit sebagai berikut ya. Nah, ini kita inputkan saja. Nah, untuk selanjutnya kita perlu penyesuaian ya. Kalau di tugas 5.1 yang kita pakai itu adalah dalam derajat. Nah, di tugas 5.2 ini untuk parameter I, terus RAAN dan argument of Perizzi, derajat kita ubah menjadi radian ya. Dekturat, dan dekturat. Oke. Elemen A, E, I, KA, dan OM ini diasumsikan konstan terhadap waktu. Jadi yang berubah terhadap waktu itu adalah anomali sejati. Maka yang pertama kita cari itu adalah anomali sejati. Untuk apa? Untuk mendefinisikan posisi satelit dalam bidang orbit. Oke, lanjut. Yang kedua, kita menghitung nilai N kecil, M besar, dan E. Di mana rumus N kecil itu menggunakan koefisien gravitasi. Dengan koefisien gravitasi di sini dalam meter, karena parameter awal yang kita inputkan A tadi, itu adalah dalam meter. Oke, lanjut. Kita menghitung nilai M. Kemudian kita menghitung nilai E dengan rumus sebagai berikut. Sebenarnya rumus ini sudah diajarkan ya di tugas 5.1, namun di 5.2 ini sifatnya adalah mereview. Dan untuk teman-teman yang bingung apa isi T0, T0 itu adalah parameter H di soal 5.2 ya. Oke, lanjut. Langkah yang ketiga, kita menghitung radius dan anomali sejati menggunakan beberapa inputan ya, yaitu A, E, dan E besar. Oke, berikut rumusnya. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa di rumus ini tan, sedangkan di sini saya tuliskan sin dan cos. Nah, ini adalah penjabaran dari tangan itu sendiri ya. Nah, berikut kalau teman-teman bingung E besar itu apa, terus A itu apa, dan
yang kita cari itu yang mana. Nah, ini saya sertakan juga gambarnya. Karena radius ini didefinisikan sebagai jarak, terus anomali juga anomali sejati itu adalah sudut yang dibentuk dari pusat bumi, maka untuk menghitung posisi dua dimensinya dibutuhkan jarak dan sudut ini. Ingat, R dan V ini dihitung 1 hari penuh, berarti dalam 24 jam, yang diubah ke dalam detik ya. Oke, lanjut ke langkah keempat. Kita menghitung R dan V besar. Setelah kita mendapatkan nilai R dan V kecil dalam sistem orbital atau sistem dua dimensi, selanjutnya untuk mendapatkan posisi tiga dimensi kita perlu menghitung R dan V besar ditransformasikan ya dalam CIS. Nah, berikut rumusnya. Nah, untuk teman-teman yang bingung, T, titik 2, nah ini adalah dia membaca dari baris T yang diinputkan sampai ke yang terakhir ya. Begitu. Dan ini adalah operasi perkalian ya. Operasi perkalian dalam metrik. R dan V besar ini juga dihitung dalam 1 hari penuh, 86.400. Oke, yang kelima, kita membentuk matriks rotasi. Ingat, matriks rotasi ini tidak ada parameter T. Jadi metrik rotasi ini adalah ya kita menghitung metrik rotasi ini tidak berkaitan dengan waktu ya. Jadi yang kita gunakan untuk menghitung metrik rotasi ini ada 3 parameter, yaitu RAN, terus argument of perigee, dan inklinasi. Ada 2 metrik rotasi yaitu R1 dan R3. Oke. Ini ya teman-teman bisa lihat pembentukan metrik rotasinya untuk satelit GOCE, GPS, dan Mulia. Oke, lanjut. Langkah ke-6 yaitu menghitung RXX dan VXX, dengan R itu mewakili posisi 3 dimensi dan VXX itu mewakili velocity. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari rumus awal ini, R yang tanpa titik ini adalah RXX ya. Terus R yang di atasnya ada titik itu adalah VXX ya. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, kita lakukan transpose ya terhadap R besar yang kita hitung sebelumnya. Kenapa? Karena R besar yang kita hitung sebelumnya ini memiliki ukuran 86.400 dikali 3. Sedangkan metrik rotasi R3O besar 1 dan R1I1 itu adalah 3 dikali 3 dan 3 dikali 3. Selanjutnya, ini juga ukurannya 3 dikali 3. Maka, kalau kita tidak mentranspos R1 ini dengan ukuran 86.400 kali 3, sedangkan ini 3 dikali 3, maka matriks ini tidak bisa dioperasikan. Maka kita lakukan transpose yang akhirnya menjadi 3 dikali 86.400. Oke. Angka terakhir. Oke, teman-teman, setelah kita menghitung nilai RXX tadi, untuk R11 itu GOCE, R22 GPS, R33 Mulia, kita akan mengambil
Oke, lanjut ya. Terakhir, di langkah yang ketujuh ini kita akan mengambil koordinat X, Y, Z dari metrik R11, R22, dan R33. Nah, gimana cara mengambilnya? Karena R11 itu matriks, sedangkan matriksnya berukuran 86.400 dikali 3. Nah, gimana kita akan mengambil parameter X, Y, dan Z? Parameter X itu terletak pada kolom 1 sampai baris sekian. Terus Y itu terletak di kolom 2 sampai baris sekian. Dan Z itu terletak di kolom 3 sampai baris sekian. Nah, gimana caranya untuk mengetahui sampai sekian dan mengetahui membaca dari baris 1 kolom 1 sampai ke yang terakhir? Nah, kita gunakan notasi seperti ini ya. Jadi ini akan membaca kolom 1 sampai nilai terakhirnya gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya kurang paham, akan saya tunjukkan apa isi dari metrik R22. Oke teman-teman, ini ya isi dari metrik R22. Jadi ini ada X itu ada di sini, terus Y itu ada di sini, dan Z itu ada di sini. Nah, gimana caranya untuk mengambil dari sini sampai ke yang paling bawah? Nah, kita gunakan notasi yang tadi itu ya. Oke. Terakhir, kita melakukan plot ya setelah kita mengambil posisi 3 dimensi dan kita mengetahui velocity dari 3 satelit. Ini adalah jawaban di nomor 1 ya, posisi 3 dimensi dan velocity. Terus terakhir kita plot posisi 3 dimensi itu dalam MATLAB ya. Gimana cara plotnya? Nah, ini ada skripnya. Yang pertama, kita ketikkan figur. Nah, figur ini adalah perintah untuk membuat gambar ya, output gambar. Terus karena kita menggunakan plot 3 dimensi, maka kita ketikkan plot 3, terus di sini kita taruh parameter X, parameter Y, parameter Z, dan R di sini ini adalah warna ya. Nah, kita ingin 3 satelit ini dalam satu plot. Bagaimana caranya? Kita ketikkan hold on. Jadi plot yang X1, plot yang X2, plot yang X3 ini menjadi satu. Oke, nah ini kita memberikan label ya. Label X, label Y, label Z. Nah, terus yang terakhir kita ketikkan earth cost. Jadi earth cost itu tidak tertimpa oleh plot-plot yang sebelumnya ya. Jadi earth cost itu jadi layer yang paling depan. Oke. Nah, ini untuk titelnya dan ini untuk legendanya. Titelnya ini ya, legendanya ini dia. Oke, cukup sekian untuk pembahasan nomor 1. Silakan melanjutkan untuk pembahasan nomor 2. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Karena ini banyak banget yang terjadi ya, dan ditanyakan sering berulang. Sehingga ini coba saya jawab dan coba diperhatikan. Yang pertama, soal penamaan skrip. Jadi teman-teman, MATLAB atau skrip MATLAB itu tidak bisa dinamakan dengan awalan angka ya. Misalnya teman-teman namain 01 modul 4 UNS, atau teman-teman namain 2902 ENIF gitu ya. Nggak boleh. Atau teman-teman bukan dengan awalan angka, tapi dengan campuran angka, huruf, dan karakter seperti strip. Nah, itu juga tidak boleh.
Terus saat di run, biasanya di command window muncul error. Nah, kalau errornya unbalanced atau bracket, itu biasanya teman-teman kurang lengkap penulisannya. Bisa jadi penulisan tanda kurung, atau bisa jadi penulisan operasi. Nah, ini nih yang sering, dan teman-teman juga bingung. Kenapa setelah saya run kok nggak muncul apa-apa? Oke, teman-teman, di awal sudah saya jelaskan MATLAB itu ada bagian script, ada bagian command window, ada bagian workspace, ada bagian history. Nah, kalau teman-teman pengen melihat hasil dari script yang telah teman-teman kerjakan, itu coba dilihat di workspace ya. Karena kita biasakan untuk menutup rumus yang kita buat itu dengan titik koma. Nah, titik koma ini melambangkan kalau dia tidak akan muncul di command window. Gitu. Terus yang terakhir, biasanya juga ada yang bingung setelah di run kenapa nggak terjadi apa-apa. Nah, teman-teman coba perhatikan di layar MATLAB bagian sebelah kiri paling bawah ya. Itu ada tulisan ready atau ada tulisan basi. Nah, kalau basi berarti dia sedang proses. Coba ditunggu. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mengikuti praktikum online ini. Tapi jangan lupa untuk lanjut ke soal nomor 2 dan 3. Setelah nanti selesai, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa mengakses link berikut. Oke, terima kasih.